Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkahnya untuk kita semuanya sehingga kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah studi materi akidah akhlak di MTSMA dengan materi ajaran tasawuf dalam kajian Islam. Materi ini masuk pada CPMK 3, yaitu menguasai konsep teoritis ilmu akidah akhlak sebagai ilmu-ilmu agama Islam di madrasah, yaitu Madrasah Sanawiyah dan MA atau Madrasah Aliyah secara mendalam. Materi ini juga masuk pada sub CPMK 8, yaitu mampu menganalisis ajaran tasawuf dalam Islam beserta tokoh utama dan inti ajaran tasawuf, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi, kemudian Rabi al-Adawiyah, Imam al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Adapun indikator capaian pembelajaran dari sub CPMK tersebut adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dalil, kedudukan, dan fungsi syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat dalam ajaran Islam. Dan yang kedua adalah mampu menjelaskan sekaligus menganalisis tokoh tasawuf dan inti ajaran tasawuf dari Imam Junaid al-Baghdadi, Rabi'ah al-Adawiyah, Imam al-Ghazali, dan juga Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas materi tersebut, khususnya untuk indikator CP yang kedua, yaitu tentang 4 tokoh tasawuf atau sufi dan juga inti ajaran mereka. Yang empat tokoh yang kita maksud di sini sudah saya sebutkan sebelumnya tadi ya. 4 tokoh tersebut tadi adalah yang pertama Imam Junaid al-Baghdadi, kemudian Rabi'ah al-Adawiyah, kemudian selanjutnya adalah Imam al-Ghazali, dan kemudian Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Baik, masuk ke tokoh yang pertama, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi, ya teman-teman ya. Biografi singkat beliau ini adalah lahir di kota Nihawan, Persia, dengan nama Abu Al-Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Kemudian beliau dikenal dengan nama Junaid Al-Baghdadi atau nama Junaid saja. Nah, beliau berasal dari keluarga yang solih dan kaya raya, serta mendapatkan pendidikan formal dan berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, hadis, dan juga tafsir. Jadi beliau sejak kecilnya memang beliau ini adalah orang yang sudah dilahirkan dari golongan orang yang kaya raya, namun beliau ini dibesarkan dari keluarga yang solih gitu. Nah, Imam Junaid ini belajar tasawuf dari pamannya gitu ya. Siapa pamannya beliau? Paman beliau ini adalah Syekh Sari As-Sakoti dan juga Al-Haris Al-Muhasibi, yang beliau ini adalah merupakan pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah. Nah, sejak kecil Al-Junaid ini terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas gitu ya, sehingga beliau dikenal sangat mudah dan cepat sekali belajar dari pamannya tadi gitu. Nah, untuk inti ajaran tasawuf dari Imam Junaid al-Baghdadi ini banyak sekali ya teman-teman, tapi sebetulnya konsep pemikiran tasawuf dari Imam Junaid al-Baghdadi ini belum tersusun secara sistematis gitu ya. Jadi hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan dan juga kutipan-kutipan yang sering dikutip gitu ya oleh murid-muridnya gitu. Jadi pemikiran beliau itu belum tersusun secara sistematis gitu. Nah, kemudian ajaran tasawuf Al-Junaid ini berpusat pada konsep khauf gitu ya, atau takut, dan juga roja gitu. Nah, khauf ini membuat rasa kobit gitu ya, membuat rasa kobit atau rasa sempit, yang kemudian maksudnya sempit di sini ini adalah supaya selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangannya gitu. Dan kemudian untuk roja atau harapan ini membuat seseorang gitu ya menjadi basit gitu ya, atau lapang dan juga luas. Nah, dalam hal cara untuk memperoleh makrifat, Al-Junaid mengatakan bahwa seorang muslim itu harus melalui makomat dan juga ahwal gitu. Jadi makrifat ini tidak akan pernah dapat dicapai oleh seorang salik tanpa
pemurnian tauhid terlebih dahulu gitu ya. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid ini ada beberapa yang deskripsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Imam Junaid al-Baghdadi menyebutkan bahwa seorang sufi itu harus meninggalkan kelakuan dan juga sifat-sifat yang buruk dan juga menjauhkan dan juga menjalankan maaf ya dan juga menjalankan budi pekerti yang baik. Kemudian yang kedua, ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Dan selanjutnya, memalingkan perhatian dari unsur di dunia dan kemudian urusan ukhrawi. Bagi orang beriman, meninggalkan pergaulan sesama manusia itu lebih mudah, gitu ya, dan berpaling kepada Allah itu sangat sulit, gitu. Menghancurkan gunung itu lebih mudah daripada menundukkan hawa nafsu. Kemudian selanjutnya, beliau juga mengatakan bahwa harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurnanya. Dan selanjutnya, seorang sufi itu harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu melazimkan zikir, kemudian mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi, dan juga senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan juga tepat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita masuk ke tokoh berikutnya, yaitu Robiah al-Adawiyah. Robiah al-Adawiyah ini apa namanya? Beliau memiliki nama lengkap sebagai yaitu Robiah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah al-Qaisiyah gitu ya. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi. Nah, beliau ini pada usia remajanya apa namanya sudah mengalami apa namanya ujian yang agak sulit gitu ya. Beliau kehilangan kemerdekaannya gitu ya dan menjadi amat. Amat itu adalah hamba perempuan gitu ya, amat itu yang dapat diperjualbelikan dari majikan yang satu ke majikan yang lainnya gitu. Nah, setelah bebas dari hamba saya, Robiah ini pergi mengembara. Pergi mengembara di padang pasir. Nah, di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah gitu ya. Beribadah sepenuh-penuhnya kepada Allah gitu ya. Dan sehingga beliau akhirnya dikenal menjadi seorang tokoh sufi besar dan seringkali dikunjungi oleh banyak tokoh besar juga yang diantaranya adalah Malik bin Dinar, Sufyan As-Sauri dan juga Syakik al-Balkhi gitu. Nah, untuk inti ajaran tasawufnya Robiah al-Adawiyah ini gitu ya. Yang pertama adalah yang terkenal ini adalah tentang mahabbatullah ya, mahasiswa-mahasiswa sekalian. Jadi Robiah al-Adawiyah ini memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Jadi corak tasawuf Robiah al-Adawiyah ini terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta pada Allah gitu ya. Yang mengungkapkan perasaannya itu tentang cinta ilahi dengan 2 corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Salah satu puisi cinta Robiah al-Adawiyah yang sangat masyhur dan sering dirujuk oleh para sufi lainnya, yang diantaranya adalah Abu Thalib al-Maki, kemudian As-Suhrawardi dan juga Al-Ghazali, itu adalah puisi ini. Gitu ya, teman-teman bisa baca ini semuanya, gitu ya. Yang kata kuncinya adalah di kata-kata karena dirimu, gitu ya. Mohon maaf, yang pertama adalah karena diriku dan selanjutnya adalah karena dirimu, gitu. Nah, penjelasannya adalah pada slide berikut ini. Nah, jadi cinta pertama ini berpijak pada seorang hamba gitu ya, yang jatuh cinta kepada Robnya, kepada Tuhannya, yang senantiasa terpaut kepada Tuhannya. Nah, pada makom ini seorang hamba itu berusaha untuk selalu dekat kepada Allah, gitu ya, dan selalu menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Jadi dengan ketaatan-ketaatan inilah kemudian seorang hamba ini akan berhasil menjadi kekasihnya Allah gitu. Kemudian keberhasilan menjadi kekasih Allah pada level yang pertama tadi itu akan mengantarkan seorang yang sedang mendekatkan diri pada Allah tadi untuk mengalami pengalaman merasakan cinta yang kedua gitu ya, yaitu cinta karena dirimu gitu ya. Cinta karena dirimu ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pada makom ini Robiah al-Adawiyah mengalami kasyaf ya teman-teman. Nah, kasyaf itu apa? Yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi seorang hamba dan juga Tuhannya gitu. Nah, melalui proses mukhasyafah inilah hamba berusaha gitu ya dan Tuhan membukakan hijab
gitu ya. Dalam konteks ini ya hijab Robiah al-Adawiyah sehingga tercapailah makom musyahadah. Apa itu musyahadah? Musyahadah itu adalah pengalaman menyaksikan keagungan Allah melalui basyirah. Basyirah itu apa? Mata hati, gitu ya, mata hati, gitu ya. Sehingga ia bisa mencapai makom tertinggi, gitu ya. Itu apa? Makom makrifat, gitu ya, mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya, gitu. Nah, pada tahap ini Rabi'ah al-Adawiyah merasakan cinta Allah, gitu ya, karena dirinya ini kembali ke Tuhan atau Allah. Ia berada pada posisi yang pasif, gitu ya, menjadi objek yang menerima limpahan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali ya? Imam Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, gitu ya. Beliau adalah salah satu tokoh Islam yang yang paling berpengaruh dalam sejarah, khususnya dalam bidang tasawuf, filsafat, dan juga teologi. Beliau lahir di Persia yang sekarang dikenal dengan nama Iran ya, teman-teman ya. Pada tahun 1058 Masehi dan beliau juga dikenal sebagai Hujjatul Islam atau pembela Islam karena dedikasinya beliau dalam membela dan juga memperbaiki ajaran Islam. Imam Al-Ghazali ini menghabiskan masa mudanya dalam pendidikan yang sangat intensif. Beliau mempelajari ilmu fikih, filsafat, logika, dan lain sebagainya. Nah, setelah menempuh perjalanan spiritual yang mendalam, beliau kemudian menjadi salah satu ulama sufi yang terkenal, yang berhasil mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat Islam. Jadi Imam Al-Ghazali memperoleh pendidikan formalnya beliau itu di kota Tus, ya, yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Nisapur. Beliau memiliki banyak sekali karya ya teman-teman semuanya, yang saya yakin salah satunya ini sudah sangat populer di antara kalian semuanya, yaitu kitab ya Ulumuddin gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk inti ajaran tasawuf dari Imam Al-Ghazali gitu ya. Yang pertama adalah tasawuf sebagai pensucian jiwa ya, atau tazkiyatun nafas. Al-Ghazali mengajarkan bahwa tujuan utama tasawuf adalah penyucian hati dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, dan cinta dunia. Baginya seseorang itu harus memurnikan dirinya agar bisa mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyampaikan tentang maqamat dan juga al-ahwal. Maqamat dan ahwal Al-Ghazali mengajarkan tentang tahapan maqamat dalam perjalanan spiritual seperti taubat, sabar, syukur, dan juga tawakal. Nah, selain itu, ia juga membahas kondisi spiritual seseorang yang disebut dengan ahwal. Ahwal yang dialami oleh seorang sufi itu seperti apa contohnya? Seperti cinta, atau hub, kemudian rindu, dan fana. Nah, semua ini merupakan tahapan yang harus dilewati oleh seseorang untuk bisa mencapai level tertinggi, yaitu makom ma'rifat, gitu ya teman-teman. Nah, dalam kitab Ihya-nya, Al-Ghazali menyebut 8 makom sufi, yakni ada taubat, sabar, syukur, berharap atau roja, kemudian takut atau khauf, zuhud, tawakal, dan juga cinta atau mahabbah. Nah, cinta adalah makom yang tertinggi yang membuahkan rindu atau syauq, kemudian keintiman, kedekatan atau al-uns, dan juga ridho, gitu ya. Nah, selanjutnya, selain itu Imam Al-Ghazali itu juga menyebutkan bahwa untuk melewati setiap tahapan tersebut ya, setiap tahapan yang sudah saya sebutkan tadi, seorang salik itu harus melakukan riyadhah atau mujahadah. Jadi apa itu riyadhah, teman-teman semuanya? Riyadhah itu adalah latihan rohani, latihan batin gitu ya. Yaitu pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban, tapi pada akhirnya akan menjadi tabiat atau karakter. Jadi karena dibiasakan, karena terus dikondisikan dan dibiasakan itu lama-lama menjadi karakter dan menjadi terbiasa. Adapun mujahadah, mujahadah itu apa? Mujahadah adalah perjuangan melawan hawa nafsu
gitu ya. Jadi untuk bisa mencapai itu tadi ya salah satu riyadhahnya adalah ya tadi mujahadah gitu ya, yaitu dengan menahan untuk melakukan untuk apa namanya menahan dari godaan hawa nafsu. Kemudian selanjutnya beliau juga menyampaikan tentang salah satu inti ajaran tasawuf beliau adalah tentang integrasi antara syariat dan juga hakikat atau keselarasan antara syariat dan juga hakikat. Nah, dalam konteks ini Al-Ghazali itu menekankan bahwa tasawuf sejati itu harus berlandaskan syariat gitu ya. Ia percaya bahwa seseorang tidak akan pernah mampu mencapai kedekatan dengan Allah gitu ya, hanya melalui ritual eksternal. Dalam konteks ini berarti syariah gitu ya. Tetapi juga harus melalui pemahaman yang mendalam atau hakikat serta kesadaran spiritual. Nah, dalam konteks ini sangat jelas sekali bahwa untuk bisa mencapai kedekatan kepada Allah tidak cukup dilakukan hanya pada ritual belaka gitu ya, atau ritual ibadah dalam konteks syariat, tapi juga perlu diselaraskan dengan apa namanya pemahaman yang mendalam yaitu hakikat gitu. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang tokoh selanjutnya yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biografi singkat beliau, ya, beliau adalah salah satu tokoh sufi terbesar dalam sejarah Islam juga, yang beliau dikenal sebagai pendiri tarekat Qadiriyah dan dihormati sebagai wali besar. Beliau lahir pada tahun 1077 Masehi di Kampung Jilan, Persia, atau yang sekarang dikenal dengan Iran, dan kemudian menghabiskan sebagian besar hidupnya di Baghdad atau Irak. Jadi sejak kecil beliau ini dikenal memiliki kecerdasan dan kesalehan yang luar biasa serta komitmen yang kuat dalam menuntut ilmu agama. Jadi beliau belajar kepada sejumlah ulama besar pada masanya, dan beliau juga menguasai berbagai bidang keilmuan termasuk fikih, hadis, tafsir, dan juga tasawuf. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mencapai popularitas beliau ini di Baghdad gitu ya, sebagai seorang guru dan pembimbing spiritual. Hingga kini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tetap dihormati gitu ya oleh umat Islam di seluruh dunia, khususnya oleh para pengikut Thariqat Qadiriyah gitu. Nah, untuk ajaran inti tasawufnya beliau ini seperti apa? Banyak sekali sebetulnya, tapi pada intinya adalah beberapa yang akan kita bahas ini. Yang pertama, gitu ya, eh, sebelum itu gitu ya, kita tahu ya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini di kalangan dunia tasawuf beliau dikenal atau dijuluki sebagai Sultanul Aulia gitu ya. Biasanya kalau dikirim-kirim doa itu kan beliau harus sebut Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Nah, tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini termasuk tasawuf akhlaki, teman ya. Apa itu tasawuf akhlaki? Tasawuf akhlaki itu adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak. Jadi mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makom ma'rifat kepada Allah yang caranya adalah dengan memperbaiki akhlak itu tadi. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini melihat ajaran Islam dari dua aspek. Yang ini salah satu inti ajarannya beliau ini. Apa itu dua aspek yang dimaksud? Aspek lahir dan juga aspek batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin. Misalnya tentang toharoh, ya teman-teman. Perintah tentang toharoh. Nah, bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu ya, perintah bersuci atau toharoh, gitu ya, itu terbagi menjadi dua aspek atau dua dimensi. Pertama adalah penyucian diri secara lahiriah, gitu ya, dengan wudhu atau mandi, gitu ya, dengan menggunakan media toharoh itu tadi. Nah, yang kedua itu adalah penyucian diri dari penyucian diri secara batiniah yang diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri yang berupa dosa, gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Nah, kemudian cara penyucian batinnya harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru atau seorang mursyid spiritual yang otoritatif, yang mempunyai sanad keilmuan yang jelas melalui taubat, kemudian talqin, zikir, tasfiyah, dan juga suluk. Jadi, pada prinsipnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menekankan pada
keseimbangan gitu ya, atau dua dimensi yang saling menyatu, yaitu yang tadi lahir dan juga batin gitu ya teman-teman. Jadi prinsipnya apa yang dilalui oleh para sufi yang kita bahas tadi gitu ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah jalan panjang gitu ya, yang diupayakan. Artinya ketika kita semuanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin bisa mencapai makom yang tinggi kepada Allah yaitu ma'rifatullah, itu tidak serta-merta mudah kita lalui gitu ya, tapi harus bisa melalui kondisi-kondisi dan juga makom-makom tertentu yang itu semuanya harus diupayakan gitu ya, bukan semuanya. Baik, teman-teman, semoga apa yang kita yang Brosi sampaikan tadi terkait 4 tokoh tadi bisa bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan juga keteladanan untuk kita semuanya, khususnya terkait bagaimana kita mengupayakan diri untuk selalu dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat belajar selalu. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan untuk kalian semuanya. Baik, terima kasih. Kita tutup semuanya dengan doa bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.